Mekanisme transport pada membran sel. Nah, kita lihat sel itu apa sih? Apa sel? Fungsinya apa? Jaringan-jaringan. Beda. Sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Fungsinya bagi-bagi ya, fungsi dari masing-masing sel itu beda-beda. Ya. Ada yang berfungsi sebagai respirasi, ya, kemudian sintesis protein dan sebagainya. Nah, kita lihat ketika ini awal muasal ketika Anthony van Leeuwenhoek itu menemukan mikroskop, maka berkembang. Nah, di antara perkembangan ini yang ada ya, ketika menarik Robert Hooke, seorang ilmuwan Inggris, menggunakan mikroskop paling sederhana untuk mengamati sayatan dari yang tipis dari kulit kayu, ya, di sebuah pohon, disayat sama dia. Kemudian dilihat, dia menemukan ada ruang-ruang kecil yang dipisahkan oleh suatu dinding yang tebal, yang kemudian ruangan itu dinamakan sebagai sel. Kemudian tahun 1674 ya disempurnakan teknik pembuatan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek, ya, yang kemudian temuannya ini bisa untuk mengamati mikroorganisme tunggal seperti bakteri. Selanjutnya kita lihat komponen-komponen kimia dari sel. Yang pertama, karbohidrat. Ya, lihat di buku Anda. Merupakan senyawa yang terdapat dalam jumlah besar di dalam tubuh yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, CHON, ya. Kemudian protein merupakan polipeptida atau biopolimer yang tersusun atas asam amino. Kemudian ada lemak yang merupakan senyawa biokimia dalam tubuh yang kaya akan hidrokarbon atau CH dan bersifat hidrofobik atau sukar larut dalam air. Nah, lemak tersusun atas satu gliserol atau tiga asam lemak. Jadi lemak itu satu gliserol, 3 asam lemak. Kita lanjut. Ya. Asam nukleat. Asam nukleat ini tersusun atas nukleotida yang tersusun dari fosfat, gula pentosa dan basa nitrogen. Yang dari golongan purin dan pirimidin ada 2 tipe, yaitu DNA dan RNA. Yang selanjutnya vitamin dan mineral. Ini sebagai pembentuk koenzim dan penghancur radikal bebas. Ya, beberapa jenis vitamin itu diantaranya A, C, D, E, B1, B12 dan K. Sedangkan mineral ini terbagi atas makronutrien dan mikronutrien. Yang selanjutnya, yang keenam itu adalah air, penyusun sel. Merupakan senyawa yang sangat penting bagi sel. Fungsinya untuk mengangkut makanan dan sistem metabolisme serta medium berbagai reaksi kimia dalam sel. Nah, sekarang kita lihat sel itu ada 2. Ada sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik itu sel yang tidak memiliki membran inti sel. Fungsi metabolisme terjadi dalam sitoplasma. Nah, ini misalnya pada bakteri. Yang kedua, sel eukariotik, asal katanya dari eu itu asli, karion itu membran. Jadi atau ya inti, membran inti, sehingga memiliki membran inti sel sudah memiliki juga organel-organel dalam ya sistem membrannya. Nah, sel ini biasanya dibagi 2, ada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, kita lihat bagian-bagian sel. Ada ya, kalau dilihat di buku Anda itu ada bagian-bagian sel itu ada ya nukleus sebagai inti sel. Kemudian kalau yang eukariotik ya, kemudian ada sitoplasma, ada mitokondria, ada kloroplas, kromosom dan sebagainya ya. Skeleton ya, sitoskeleton, peroksisom, badan Golgi dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat mekanisme ya pada membran sel. Membran sel merupakan lapisan terluar dari sel yang membatasi isi sel dengan lingkungannya. Bahan penyusun utama membran sel adalah lipid dan protein atau namanya lipoprotein. Membran sel ada 2 lapisan atau bilayer yang terdiri dari fosfolipid. Nah, itu dilihat tuh ya. Jadi ada yang molekul fosfolipid itu ada yang kepalanya menghadap ke dalam dan kepalanya yang menghadap keluar. Ada yang ya non polar dan polar. Nah, kita lihat
Yang pertama itu membran sel. Yang kedua sitoplasma, organel sel. Sitoplasma meliputi semua materi yang berada di antara inti dan membran sel. Jadi inti sama membran sel itu isinya sitoplasma. Ya, sitoplasma terdiri atas matriks dari organel sitoplasma dan inklusio sitoplasma, termasuk sitoplasmanya. Nah, pada sel eukariotik sitoplasma terdiri atas substansi dasar, sitosol dan sitoskeleton. Yang ketiga dinding sel, tersusun atas karbohidrat, khususnya selulosa pada bagian luar membran dari plasma pada sel tumbuhan. Sedangkan dinding sel perannya itu sebagai pelindung sel dari kerusakan secara fisik dan menyokong tubuh tumbuhan. Lamela tengah membatasi dinding sel dan yang lain yang terdapat zat pektin. Terus ada plasmodesmata menyambungkan sel yang satu dengan sel yang lain dan berperan dalam transportasi zat antar sel. Keempat, organel adalah suatu struktur yang terdapat dalam matriks seperti nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, badan mikro, lisosom, dan mitokondria. Sekarang kita lihat nukleus, inti sel. Merupakan organel terbesar pada sel eukariotik yang berperan sebagai pengendali seluruh kegiatan sel dan ekspresi materi genetik. Ditemukan pada semua sel kecuali pada sel darah merah. Sel darah merah nggak punya nukleus. Terdiri atas membran nukleus, nukleoplasma, nukleolus atau anak inti dan kromosom. Nah, ini kalau dilihat strukturnya dari nukleus, Anda lihat tuh di buku Anda. Ada kromatin nukleus, matriks inti sel, membran dalam, membran luar, protein inti, ya. Lanjut ke vakula. Merupakan organel berupa kantung yang bundar dengan membran lipoprotein. Vakula mengandung air, enzim, sukrosa, asam amino serta beberapa ion mineral sebagai bahan yang akan dikeluarkan. Nah, vakula berperan sebagai penyimpan air dan ion mineral sehingga dapat mengatur keseimbangan air sel jika diperlukan. Vakula juga dapat menyimpan bahan sisa metabolisme sebelum dikeluarkan dari sel. Nah, vakula itu ada vakula tengah, vakula kontraktil, dan vakula makanan. Yang selanjutnya retikulum endoplasma, RE. Ya, perannya sebagai transportasi zat di dalam sel. Setiap lengkung pada tubular retikulum endoplasma disebut sisterna. Membran retikulum endoplasma tersusun oleh lipoprotein. Ada dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, ya. Nah, ini. Kemudian mitokondria memiliki membran luar dan membran dalam yang dipisahkan oleh ruang intermembran. Terus mitokondria merupakan power station of cell atau pembangkit tenaga sel, ya. Tempat energi dihasilkan. Fungsinya melakukan oksidasi fosforilisasi dengan menghasilkan ATP dari ADP, ya. Melakukan salah satu proses metabolisme yaitu siklus Krebs dalam matriknya, melakukan oksidasi asam amino dan menghasilkan protein dengan bantuan DNA untuk proses oksidasi. Nah, bentuknya ini kayak sendal gitu, ya. Lanjut ke aparatus Golgi atau badan Golgi. Organel ini merupakan tumpukan lempeng pipi dapat menghasilkan vesikula yang berperan dalam sekresi internal atau eksternal sel. Terbentuk dari retikulum endoplasma. Nah, pada sel tumbuhan dikenal sebagai diktiosom. Nah, pada tumbuhan tuh. Fungsinya membentuk lisosom, ya. Mengemas enzim untuk dikirim ke kelenjar-kelenjar, seperti misalnya kelenjar pankreas, pankreas menghasilkan materi dinding sel di dalam vesikula untuk sel tumbuhan yang baru dibentuk. Membentuk glikolipid untuk sel, mengendalikan penambahan membran plasma dari sel setiap kali berlangsung eksositosis. Kemudian membentuk akrosom pada spermatozoa yang berperan memecah dinding sel telur pada saat fertilisasi itu, ya. Lanjut ke organ selanjutnya, lisosom. Terus berbentuk bola dan memiliki satu lapis membran lipoprotein dan mengandung enzim hidrolisis. Banyak ditemukan pada sel hewan, sel-sel pada metamorfosis serangga dan ekor kecebong. Nah, lisosom tidak dijumpai pada sel tumbuhan, jadi adanya pada sel hewan. Fungsinya mencerna berbagai materi secara endositosis, mengeluarkan enzim secara eksositosis untuk membantu kerja osteoklas pada
saat osifikasi pembentukan tulang. Kemudian mencerna berbagai organel tua atau yang sudah rusak di dalam sel dengan menggunakan enzim hidrolisis. Kemudian mencerna sel yang tidak terpakai lagi dan materinya digunakan untuk pembentukan jaringan baru selama metamorfosis, misalnya pada katak. Yang selanjutnya ribosom, berbentuk butiran yang terdiri atas unit besar dan kecil. Ada yang menempel pada retikulum plasma, ada juga yang bebas di sitoplasma, mitokondria dan kloroplas. Fungsinya sebagai tempat proses perangkaian asam amino dengan ikatan peptida untuk membentuk protein atau polipeptida. Nah, sekarang mekanisme transport. Ya. Kita lihat. Merupakan pergerakan zat terlarut berupa atom atau molekul. Nah, zat terlarut tersebut bergerak dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga keadaan larutan menjadi seimbang. Ya. Jadi misalnya kalau kita masukkan tinta ke dalam tetesan tinta ke dalam air. Nah, itu prosesnya difusi. Ya. Nah, lanjut. Yang kedua osmosis, peristiwa perpindahan pelarut molekul air melalui membran semipermeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Nah, makanya nanti ada larutan namanya hipotonik dan hipertonik. Kalau dia seimbang namanya isotonik. Dia melalui membran, ada membrannya nih. Ya, nanti kita bisa lihat dalam praktikumnya. Ya. Dengan kita memberikan larutan gula pada kentang misalnya. Bagaimana larutan gulanya yang kita rendam kentangnya dalam air. Oke, selanjutnya beberapa peristiwa. Ya, ini kondisi sel dalam larutan dengan konsentrasi berbeda. Kalau larutan hipotonik, konsentrasi larutan di luar sel lebih rendah daripada larutan yang ada di dalam sel. Air dari luar sel berpindah masuk ke dalam sel, itu ya nanti seperti itu. Jadi dari luar sel masuk ke dalam sel kalau hipotonik. Kalau isotonik sama, konsentrasinya seimbang. Ya. Jadi antara sel larutan di dalam dan di luar sel sama. Sedangkan hipertonik, konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi daripada larutan yang ada di dalam sel. Air dalam sel itu bergerak keluar sehingga nanti mengakibatkan selnya itu mengalami ya pecah. Nah, yang ketiga transport aktif, merupakan pergerakan zat atau molekul yang menyeberangi membran melawan gradien konsentrasi. Harusnya kan tadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, ini bisa dari rendah ke tinggi, tapi harus ya ada energi yang dipakai. Biasanya itu bentuknya dalam bentuk ya ion H+. Ya, ini ion H+. Jadi ada ion H+-nya ini namanya sukrosa nih. Ya, sukrosa itu bisa berpindah ya dengan adanya melawan gradien konsentrasi. Ini pompa secara aktif mengekspor ion H+ melawan gradien konsentrasi. Kemudian ada lingkungan eksternal, ion H+ atau sukrosa dapat memanfaatkan gradien H+ sebagai cara untuk mengangkut sukrosa ke dalam sel dengan melawan gradien konsentrasi ya. Ini di sitosol. Kemudian eksositosis merupakan suatu proses pengangkutan bahan yang terdapat di dalam sel melalui proses pembentukan vesikula. Kemudian vesikulanya itu diekskresikan keluar sel. Ya. Jadi vesikula yang berisi muatan diliputi oleh selubung protein, kemudian vesikula dilepaskan dari badan Golgi dengan membawa molekul muatan, kemudian selubung protein dilepaskan. Nah, vesikula bergabung dengan membran plasma dan mengeluarkan muatan keluar sel. Kemudian muatan keluar sel itu melalui muatan keluar melalui membran plasma. Nah, itu eksositosis. Nah, sekarang sebaliknya endositosis. Prosesnya sama seperti eksositosis, namun pada endositosis membran plasma melipat ke dalam kalau tadi ya, atau namanya invaginasi untuk membentuk vesikula dan membawa zat tertentu ke dalam sel. Nah, ini ya invaginasi. Jadi masuk di sini reseptor menyebabkan selubung protein menempel pada membran. Kemudian membran plasma berinvaginasi, kemudian vesikula dilepaskan ke dalam sel, kemudian selubung dilepaskan, vesikula bergabung dengan organel internal seperti lisosom, yang akhirnya muatan dilepaskan ke dalam sitosol.
Nah, kesimpulannya, sel ada sel eukariotik, sel prokariotik. Nah, sel eukariotik adanya nukleus, organel-organel diselubung membran khusus. Sedangkan prokariotik tidak ada nukleus, tidak ada membran khusus, ya, khususnya organ ya. Kemudian sel eukariotik itu punya membran sel, punya sitoplasma. Ya, membran sel, mekanisme yang terjadi dalam membran sel itu ada gerak pasif, difusi dan osmosis, gerak aktif, transport aktif, eksositosis dan endositosis. Sedangkan sitoplasma itu terbagi atas sitosol, sitoskeleton, ya di sana ada mikrotubulus, mikrofilamen. Kemudian organel, ada nukleus, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, lisosom, ribosom, peroksisom, kloroplast, sentrosom dan vakuola. Ya. Selesai saya paparkan review dari bab 1 ini. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Selesai saya rekam. Ayo silakan. Kalau ada yang mau bertanya, sebelum pertanyaan itu menyulitkan Anda, apalagi kalau Anda sudah ditanya oleh 2 malaikat di dalam kubur. Ayo silakan yang mau bertanya sebelum pertanyaan itu menyusahkan Anda.